Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tab batas atau harga kredit dari menu pelanggan atau vendor. Kolom pertama adalah kolom PIC. PIC adalah singkatan dari Person in Charge. Anda dapat menggunakannya untuk mengatur penanggung jawab dari setiap pelanggan atau vendor dalam mengelola piutang atau hutang dari pelanggan atau vendor tersebut. Yang Anda daftarkan sebagai PIC di sini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan Anda, bukannya kontak person dari pelanggan atau vendor tersebut. Contohnya, Anda memiliki tim penjualan di perusahaan Anda, dan tiap orang mengelola dan bertanggung jawab atas pelanggan masing-masing untuk misalnya mengelola piutang dari pelanggan masing-masing. Maka daftarkan tim penjualan Anda sebagai PIC. Klik pada kaca pembesar, dan nama PIC yang sudah Anda daftarkan sebelumnya akan ditampilkan. Anda juga dapat mendaftarkan PIC baru dengan menekan tombol baru di bagian bawah, masukkan kode dan nama PIC, lalu klik simpan. Cara lain untuk mendaftarkan PIC adalah melalui menu akuntansi 1 atau stok 1, pengaturan, menu PIC atau pekerja, lalu daftarkan PIC baru dengan cara klik pada tombol baru. Dan nantinya PIC yang sudah Anda daftarkan akan muncul namanya dalam jendela pendaftaran PIC pelanggan dengan menekan kaca pembesar pada kolom PIC. Berikutnya adalah tanggal jatuh tempo tanda terima atau pembayaran. Bagian ini terhubung dengan proyek arus tunai di menu akuntansi 2. Namun menu ini hanya berlaku untuk kode perusahaan Korea saja. Anda bisa memilih jangan gunakan untuk kolom ini. Berikutnya adalah kolom pengelolaan nomor piutang dan pengelolaan nomor hutang. Kolom ini terhubung dengan menu piutang dan hutang di akuntansi 2. Dan Anda dapat menggunakannya jika Anda perlu mengelola piutang dan hutang berdasarkan setiap nomor transaksi. Anda dapat mengaturnya dengan cara klik pada Dropbox dan pilih apakah input nomor diperlukan atau opsional untuk tiap menu penjualan atau pembelian. Namun sebelum mengatur kolom ini, Anda perlu mengatur setting dasar terlebih dahulu. Jika Anda ke menu kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, tab akuntansi, Anda dapat melihat pengaturan untuk manajemen piutang atau hutang. Klik pada fungsi dan memilih opsi apakah diperlukan atau opsional untuk mengaktifkan fitur pengelolaan hutang dan piutang dari modul akuntansi 2. Berikutnya, kolom batasan kredit dan periode kredit. Batasan kredit adalah kolom yang menetapkan batas jumlah maksimal dari piutang setiap pelanggan, dan program akan mengecek batasan ketika Anda memasukkan pesanan penjualan atau penjualan di modul stok. Periode kredit adalah kolom di mana Anda memasukkan jumlah hari yang diizinkan untuk setiap jumlah piutang untuk tidak dibayar per pelanggan. Program akan memeriksa batas saat memasukkan pesanan penjualan atau penjualan dan memblokir transaksi dengan pelanggan yang memiliki piutang jangka panjang yang belum dibayar. Anda dapat memasukkan jumlah batas harga di kolom batasan kredit dan di kolom periode kredit Anda dapat memasukkan jumlah harinya. Dan sama halnya seperti kolom pengelolaan nomor piutang atau hutang, kolom ini juga membutuhkan pengaturan tambahan di program. Untuk pesanan penjualan dan penjualan, Anda perlu pergi ke setiap menu dan melakukan pengaturan. Contohnya, di menu stok 1, penjualan baru. Klik pilihan di kanan atas, kemudian pilih pada pengaturan kredit.
Di jendela pengaturan kredit, Anda dapat mengatur bagaimana menerapkan jumlah batas kredit dan periode kredit. Misalnya, untuk kolom batas kredit, Anda dapat memilih apakah hanya menampilkan pesan peringatan saja ketika melebihi jumlah atau blok transaksi sehingga tidak dapat menyimpan slip. Dan sama halnya untuk pengaturan periode kredit. Dan berikutnya adalah kolom markup down penjualan dan markup down pembelian. Anda dapat menggunakan markup down untuk menyesuaikan harga penjualan atau pembelian yang rate-nya tetap untuk setiap pelanggan atau vendor. Ketika memasukkan transaksi dalam menu penjualan atau pembelian, Anda dapat menyesuaikan harga dengan menggunakan persentase tertentu. Misalnya, jika Anda ingin selalu menerapkan diskon 30% ke pelanggan ini, Anda dapat memasukkan minus 30% di kolom markup down penjualan. Dan sama halnya dengan kolom markup down pembelian, jika Anda mendapatkan diskon, masukkan persentase dalam minus. Berikutnya, grup harga penjualan dan grup harga pembelian. Kolom ini berkaitan dengan pendaftaran level harga di menu stok 1, pengaturan, pengelolaan harga. Anda dapat menggunakan fitur level harga jika Anda menjual barang yang sama dalam harga yang berbeda untuk tiap pelanggan, atau jika Anda memilih barang yang sama dengan harga yang berbeda dari tiap vendor. Anda dapat menghubungkan grup yang telah diatur di menu pendaftaran tingkat harga untuk tiap pelanggan atau vendor dengan cara klik pada kaca pembesar dari grup level harga penjualan dan grup level harga pembelian. Dan juga Anda dapat ke menu stok 1, pengaturan, pengelolaan harga, level grup harga berdasarkan pelanggan atau vendor, dan klik pada tiap pelanggan atau vendor dan menghubungkan tiap grup dengan grup harga penjualan dan grup harga pembelian.